Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang ijazah SD dan SMP ya. Ini saya pinjam akun teman SMP. Ya, ini masih tahapan simulasi. Jadi saya akan menjelaskan tahap awal ya atau seluruh tahapan e-ijazah SD dan SMP by Ngapakpedia. Ini mungkin bisa saja berubah sewaktu-waktu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini lini masa atau timeline e-ijazah SD dan SMP alur kerjanya ya. Mulai dari sekarang sampai tanggal 1 Juni itu nanti ada tahap persiapan ya. Ada persiapan, perbaikan identitas sekolah, perbaikan identitas KS, perbaikan residu siswa, dan simulasi e-ijazah. Ini sekarang sampai 1 Juni. Kemudian nanti mulai 2 sampai ini 14 Juni itu kemungkinan ya, jadi bisa berubah sewaktu-waktu nih. Waktu bisa berubah sesuai ketentuan atau aturan yang diterbitkan. Sekali lagi, ya ini hanya kemungkinan estimasi 2 minggu. Itu nanti kita penetapan kelulusan di web e-ijazah, terus download, upload SK penetapan kelulusan, dan download serta upload SPTJM. Di waktu ini, perbaikan data masih bisa dilakukan sesuai kebijakan ya. Kemudian setelah upload SPTJM nanti ada approval SPTJM, terbit DNT, dan terbit nomor ijazah. Selanjutnya tinggal cetak ijazahnya. Nah, kita jelaskan per timeline satu persatu ya. Yang pertama di tanggal atau sebelum 1 Juni 2025, artinya tanggal 30 Mei ya, paling paling akhir itu tanggal 30 Mei itu tahap persiapan. Di sini tahap persiapan teman-teman bisa download Permen nomor 58 dan pedoman pengelolaan ijazah. Seperti saya ini sudah ada ya filenya ya. Ini pedoman pengelolaan ijazah itu sudah ada, kemudian Permen nomor 58 di Google semuanya ada, teman-teman bisa download aja ya. Kalau ini SE Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti kalian mungkin ada surat edaran untuk dari kabupaten ya. Kalau SMK kan dari provinsi. Nah, ini dokumennya harus kalian download dan pelajari. Kemudian nanti jangan lupa cek nama satuan pendidikan sesuai izin operasional. Seperti sekolah saya kemarin namanya ada yang kurang sesuai ya, kurang gumelar gitu, kurang tempatnya. Ya, jadi intinya namanya sesuai izin operasional, kemudian cek nama kepala sekolah dan isi gelar kepala sekolahnya jangan sampai lupa. Kemudian mengecek residu siswa dan memperbaiki ya. Jadi kalau ada data siswa itu sebaiknya segera diperbaiki, kemudian lakukan simulasi. Ini sebelum 1 Juni dilakukan 5 hal ini ya. Artinya 30 Mei 2025 paling akhir ya. Ini bagian awal, kemudian bagian aslinya mulai penetapannya ya, mulai 2 sampai 14 Juni 2025 atau mungkin bisa berubah ya, karena ini hanya estimasi 2 minggu saja, saya menghitungnya estimasi 2 minggu, mungkin bisa berubah. Yang pertama, di tanggal ini teman-teman masih tetap bisa berjalan perbaikan data, ya. Jadi ini masih bisa berjalan perbaikan data mulai dari data sekolah, data kepala, dan data siswa. Kemudian menentukan kelulusan setelah semua data benar itu tanggal 2 Juni. Kemudian download, isi, dan upload SK penetapan kelulusan. Ini nanti kalian download dan diisi lalu diupload ya SK-nya. Ini juga di web e-ijazah. Kemudian download, isi, dan upload SPTJM bermaterai. Nah, nomor 1 sampai 4 ini dikerjakan urut dan bisa beda-beda hari. Artinya gini, misalnya SK penetapannya tanggal 2, nanti SPTJM-nya di-upload besoknya karena kepala sekolahnya sedang ada acara gitu, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting, teman-teman mengerjakan di rentang waktu yang masih ditentukan, yang masih diizinkan gitu ya. Misalnya batasnya 2 minggu, ya dalam waktu 2 minggu itu sebaiknya segera diselesaikan. Kalau saya sih kemarin 1 hari langsung selesai ya, karena kebenaran kepala sekolahnya juga tidak ada halangan apa-apa, jadi aman-aman saja. Nah, ini rentang waktu 2 sampai 14 Juni untuk mengerjakan ini. Ini waktunya bisa berubah ya. Oke. Nah, kalau sudah upload SPTJM, kita akan masuk ke tahap setelah upload SPTJM, sekolah menunggu SPTJM disetujui ya. Selama belum disetujui, maka data siswa akan masuk ke residu DNT ya.
Nanti setelah SPTJM disetujui akan terbit DNT ya. Sekali lagi setelah disetujui SPTJM-nya. Kemudian setelah disetujui SPTJM-nya, terbit DNT, maka terbit nomor ijazah. Dan nomor 1 sampai 3 ini waktunya tidak sama ya antar sekolah ya. Misalnya yang udah upload SPTJM cepat ya mungkin disetujui atau bisa saja SPTJM-nya ditolak. Jadi ini bisa berbeda-beda waktunya antar sekolah ya. Kemungkinan seperti itu. Kemudian yang tahapan terakhir ya, yaitu untuk cetak ijazah, itu sekolah mengisi tanggal cetak e-ijazahnya di web, kemudian nanti download dan cetak ijazah lalu bagikan ke siswa. Jangan lupa diisi foto gitu ya. Nanti di foto, oh ya, sebentar, sebentar. Nah, ada sedikit. Oke, teman-teman. Jadi di sini tanggal cetak e-ijazah itu menunggu edaran dari dinas ya. Jadi kemarin juga untuk tingkat SMK sudah ada edarannya, tanggal cetaknya tanggal berapa gitu ya diisi. Kemudian termasuk kertas yang digunakan silakan berkoordinasi dengan dinas untuk mencetak ijazahnya ya. Nah, kemudian ini lini masanya intinya itu yang teman-teman kerjakan. Kemudian, beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan atau catatan penting terkait e-ijazah SD dan SMP ya. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah segera cek kelengkapan dan kebenaran data sekolah Anda. Jadi, sekarang sudah harus ngecek kebenaran data sekolah Anda. Yang kedua, cek data siswa Anda ya. Meskipun tidak residu, bisa jadi tetap ada perbedaan data antara ijazah sebelumnya atau KK atau akte dengan data sekarang. Karena banyak kasus nih di SMA, SMK. Nggak masuk residu, ternyata tempat lahirnya salah. Jadi harus perbaikan kecapil. Nah, apalagi yang harus kecapil kan butuh waktu ya. Jadi segera disamakan ya antara datanya dengan keaslian dokumen yang ada kekuatan hukum, yaitu akte ya. Lebih baik patokannya adalah akte, teman-teman. Kemudian yang ketiga, selama SPTJM belum disetujui, maka perbaikan data masih bisa dilakukan dengan cara membatalkan SPTJM. Tapi tetap berkoordinasi dengan dinas ya. Kemudian yang keempat, nomor surat dalam SK penetapan kelulusan dibuat berdasarkan nomor surat sekolah. Yang kelima, scan dokumen pakai scanner, jangan pakai HP. Kemudian pengerjaan e-ijazah mulai dari penetapan ya, bukan penempatan ya. Penetapan, upload SK dan SPTJM itu bisa dilakukan di hari yang sama atau beda hari selama masih di periode pengerjaan e-ijazah. Untuk contohnya SMK adalah kemarin 3 minggu. Nah, untuk SD SMP kami belum dapat informasi tepatnya ya. Jadi selama belum disetujui SPTJM-nya kalian masih bisa membatalkan SPTJM lalu perbaikan data gitu ya. Kemudian yang ketujuh, transkrip nilai terpisah dengan e-ijazah dibuat oleh sekolah, bisa manual atau bisa pakai e-rapot bagi yang sudah pakai e-rapot. Setahu saya untuk e-rapot SMP sudah ada menu untuk transkrip nilai, setahu saya ya. Silakan teman-teman cek aja. Yang kedelapan, foto ditempel di ijazah yang sudah dicetak, itu jangan sampai lupa. Kemudian kepala sekolah, tanda tangan ijazah, dan distempel mengenai tanda tangan kepala sekolah dan juga foto. Tapi jangan sampai menutupi wajah. Kemudian tidak ada cap 3 jari ya, cap 3 jari tidak ada. Yang ke-10, hal-hal yang bisa berbeda antar daerah dan kebijakan bisa diatur dinas antara lain. Nah, ini ya, salah satunya adalah batas waktu perbaikan data. Misalnya dinas kabupaten ini pokoknya perbaikan sampai tanggal sekian gitu. Itu bisa saja berbeda ya. Seperti di tingkat SMK itu maksimal tanggal 24 harus sudah upload SPTJM. Padahal di web e-ijazahnya kan tanggal 27 batas pengerjaan penetapan kelulusan gitu. Jadi bisa berbeda-beda tiap daerah ya. Kemudian kebijakan mengisi nomor surat SK penetapan kelulusan ini juga mungkin bisa berubah, misalnya harus tulis tangan, harus diketik. Itu kalau saya kemarin tulis tangan, kemudian penomorannya juga sesuai nomor surat sekolah ya. Tapi kalau ada kebijakan dari dinas setempat ya diikuti gitu. Kemudian kebijakan kertas yang digunakan untuk e-ijazah. Nah, untuk di Kabupaten Banyumas untuk tingkat SMK itu kertas dikelola oleh MKKS, rencananya begitu. Jadi sekolah nanti tinggal beli melalui MKKS. Jadi kertasnya sama satu kabupaten untuk tingkat SMK. Nah,
Kalau tempat lain mungkin berbeda, diserahkan ke sekolah atau malah malah bisa jadi dicetak oleh dinas langsung. Itu juga bisa terjadi seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kebijakan tanggal cetak ijazah dan cara cetak ijazah. Nah, tadi sudah saya sampaikan tanggal cetak yang menunggu dari dinas, kemudian cara cetaknya apakah dicetak oleh sekolah atau dicetak oleh dinas, dikoordinir oleh dinas, itu bisa saja diputuskan oleh dinas setempat. Jadi bisa berbeda-beda ya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan huruf besar kecil dalam sebuah dokumen e-ijazah, misalnya nama sekolah dan nama siswanya, ya. Sebaiknya berkoordinasi apakah nama sekolah huruf kapital semua atau kapital di awal saja gitu-gitu ya. Kalau nama siswa setahu saya sudah otomatis kapital di depan saja, yang lainnya nggak kapital. Gitu teman-teman. Jadi itu catatan penting terkait e-ijazah untuk SD dan SMP. Jadi ini timeline-nya silakan dipersiapkan belajar dari tingkat SMA, SMK ya. Jangan sampai kalian kelabakan untuk perbaikan data. Sudah mepet baru perbaikan. Jadi segera dicek saja data-data e-ijazah kalian apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian mulai penetapannya kapan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk informasi lain yang belum Ngapak Media sampaikan di video ini ya mungkin disampaikan menyusul, atau jika ada perubahan informasi ya tentunya itu berdasarkan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh dinas ataupun bahkan Kemdikdasmen gitu. Ya teman-teman, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.